Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yang sama-sama kita hormati Ibunda Hajah Siti Khadijah Subardi, yang pada malam hari ini beliau adalah sahibul bait. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Ahmad Misbah, beliau adalah suami dari almarhumah Hajah Nurlela Budiningsih. Yang saya hormati Dr. Kiai Haji Sofwan Hadi, SQMPD, Kiai Muhammad Jamil, kemudian ada Kiai Haji Rohimuddin MPD, Kiai Haji Imam Muzahir, serta seluruh pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama dan juga dari PCNU Kota Tangerang Selatan, serta seluruh para asatidz dan asatidah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Perkenalkan, saya Abdullah Faqih, insyaallah akan menjadi MC atau Master of Ceremony pada acara malam hari ini. Acara pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pembacaan Yasin dan Tahlil, acara keempat bacaan ayat suci Al-Quran, acara yang kelima adalah testimoni, acara yang keenam mau'izah hasanah, serta acara yang ketujuh doa penutup. Baik, tanpa berpanjang kala, marilah hadirin sekalian kita buka acara peringatan 100 hari wafatnya almarhumah Hajah Nurlela Budiningsih MPD binti Haji Subardi Barkah, dengan bersama-sama kita membaca umul kitab ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibunda Siti Khadijah Subardi yang saya cintai dan saya hormati, serta saya harapkan petuah-petuahnya, para ustadz, ustazah, Fatimah Khoridin yang juga saya harapkan nasihat-nasihatnya, Kiai Haji Rohimuddin Husain, insyaallah nanti akan menyampaikan mau'izah hasanah, yang kebetulan beliau teman saya sekaligus junior saya. Jadi beliau S2-nya BTIK, jadi junior saya, walaupun dia hebat tetap junior saya. Mohon maaf dia, karena banyak yang nggak tahu beliau itu BTIK juga. Mumpung banyak yang BTIK,
biar kenal kalau dia ada juniornya di sini. Terima kasih Kiai Sofyan Hadi, juga junior saya walaupun sudah jadi juara MTQ internasional tetap aja junior saya gitu. Jadi saya kemarin suruh Kori kalau nggak mau awas dikawal sama senior gitu. Akhirnya mau beliau. Terima kasih Kiai. Alhamdulillah para Kiai Muzahir, Imam Muzahir alhamdulillah hadir walaupun beliau sibuk, sekretaris PC Tangerang Selatan, dan juga ada pengurus-pengurus yang lain termasuk suriahnya, salah satunya adalah Kiai Muhammad Jamil. Beliau salah satu suriah PCNU Tangerang Selatan. Oh iya, ada ketua LTM yang ngurusi masjid Tangerang Selatan alhamdulillah hadir, terima kasih Kiai Nur Rahman dan juga kiai-kiai yang lain. Terima kasih semuanya atas kehadirannya, dan juga saya mohon keikhlasannya untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah yang pahalanya nanti kita sampaikan untuk almarhumah istri saya Hajah Nur Laila Budiningsih binti Haji Subardi. Mudah-mudahan keikhlasan Bapak Ibu sekalian di dalam membaca kalimat-kalimat thayyibah nanti menjadikan almarhumah istri saya selalu dalam kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya mohon maaf mungkin pada malam hari ini banyak kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, karena memang ya ini rumah ibu saya, jadi ya otomatis berbeda dengan rumah saya ya, kira-kira gitu. Dan karenanya alhamdulillah hari ini banyak ibu-ibu yang hadir yang tentunya tadi baca Qurannya ikhlas, alhamdulillah. Jadi tadi sudah baca Quran khataman, di siang hari juga ada khataman kepala sekolah sepesanggerahan. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan sudah dibacakan doa. Juga kita keluarga-keluarga besar almarhumah juga alhamdulillah bikin khataman sendiri. Jadi insya Allah ada 3 kali khataman yang sudah kita lakukan. Sebab kalau malam ini surah khataman kayaknya pada tengar-tengar kayaknya. Oleh karenanya kita lakukan dulu khatamannya, tinggal baca tahlilnya lah. Yasin tahlil insya Allah nanti akan dibimbing oleh Kiai Haji Muhammad Jamil. Mungkin itu saja, sekali lagi harapan saya jemaah sekalian di dalam membaca kalimat-kalimat thayyibah nanti mohon dengan ikhlas ya, supaya Allah. Alhamdulillah, selamat datang Kiai Hilmi Fuad, salah satu Qori dan juga Dewan Hakim Nasional MTQ yang kemarin buat ketemu, dan kebetulan dia junior saya, akhirnya datang juga. Kemarin saya ketok, ente junior saya undang. Seumur hidup kalau kesini nggak mau. Sekarang alhamdulillah. Terima kasih Kiai. Alhamdulillah Qori Nasional. Alhamdulillah Qori Nasional ada 2, termasuk Hakim Nasional. Alhamdulillah terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan dan khususnya kebaikan serta rahmat untuk almarhumah Hajah Nur Laila Budiningsih binti Subardi. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya maaf. Saya akhiri wallahualam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Sahibul Bait Ustaz Kiai Haji Ahmad Isbah. Dan tanpa berpanjang kala, marilah kita mulai pembacaan Yasin dan Tahlil yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Jamil SKPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته والبيت رضوان الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم لجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وجميع العلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين وقسم المشاهدين الشهود القادرين جاهدين سيولي الله له الفاتحة. Bapak-bapak, ibu-ibu
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau testimoni itu kan hari ini sebetulnya saya khususnya mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa sekali dari sebuah peristiwa dipanggilnya orang-orang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seminggu yang lalu kami masih gojekan, apa bahasa Indonesianya gojekan itu apa? Bercanda, guyon lah sama sahabat kami di Malaysia. Baru tadi habis asar tadi itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi duduk-duduk santai di kursi. Makanya hati-hati yang duduk di kursi. Lagi santai duduk di kursi itu tahu-tahu dipanggil oleh Allah, selesai. Di situ mau gitu kan, bahwa wa idza jajalahum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Boten jelas gitu. Enggak kurang jelas ya. Yang salah soalnya ini bukan saya ini. Biasanya saya jelas biasanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas Ibu ya? Nah, alhamdulillah. Yang jelas bahwa hari ini kalau berbicara tentang Mbak Ela, kalau saya biasanya kan manggilnya Mbak Ela karena kebetulan beliau satu pesantren dengan saya di Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad Surakarta. Jadi pondoknya Al-Mukarram Romo Kiai Haji Umar bin Abdul Manan. Beliau adalah salah satu murid dari Romo Kiai Haji Munawir Rabia. Kemudian beliau juga murid dari Mbah Dimyati Termas, kemudian murid dari Syekh Mahfud At-Tarmasi, kemudian terus sampai baginda Rasulullah SAW. Makanya kalau berbicara Mbak Ela, kalau di dunia Al-Quran memang beliau belajar Qurannya di Pondok Quran Al-Mu'ayyad. Jadi beliau luar biasa sekali. Dan juga kalau berbicara dengan Kang Misbah, saya di PTIG kebetulan mungkin hari ini yang bisa menyaingi senior saya cuma Pak Jamil, karena saya mungkin termasuk bagian daripada orang sepuh di PTIG. Kalau ada Pak Dr. Sufyan Hadi dan juga para dokter-dokter yang lain itu masih junior lah, itu kata Pak Misbah itu. Yang jelas mungkin kita banyak belajar dengan almarhumah. Beliau adalah orang yang sangat ikhlas sekali dalam berkhidmat pada Al-Quran, dan juga mungkin termasuk dengan Kang Misbah ini kan orang yang senantiasa bergelut di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau orang bergelut di tengah masyarakat, dakwah di tengah masyarakat, kemudian tidak didukung oleh istri yang sangat luar biasa, saya kira juga berat. Makanya Mbak Ela adalah teman hidup Kang Misbah yang sangat luar biasa sekali. Dan hari ini tanpa terasa sudah, saya tidak pernah menghitung, ternyata sudah 100 hari beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kalau tidak kekuatannya Mbak Ela sebagai orang yang baik, saya kira juga bapak-bapak, ibu-ibu nggak akan hadir. Nah, kalau malam Jumat itu biasanya orang kan pengen tahlilnya di rumah masing-masing. Tapi hari ini karena Allah mengizinkan dengan wasilah 100 harinya Mbak Ela, maka ibu-ibu, bapak-bapak bisa hadir ke tempat ini. Semoga tempat ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Mbak Ela senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sahabat-sahabat beliau, teman-teman beliau yang senantiasa mendoakan. Dan juga tentunya kami atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan tentunya memandang beliau adalah salah satu penggerak NU di Kota Tangerang Selatan, di kaum ibu-ibunya. Beliau penggerak NU, Muslimat NU di Pondok Aren. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Kurang dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita akan mendengarkan mau'izah hasanah, mengucapkan terima kasih pada Dr. Kiai Sofyan tadi telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk mau'izah hasanah akan disampaikan oleh yang terhormat Kiai Haji Rahimuddin MPD. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Ad-Duha Kota Tangerang, juga termasuk teman satu kloter almarhumah pada saat ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam di kampak, jauh salahnya belum kompak. Lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, semakin cepat semakin bagus, nggak bertele-tele. Betul Bu? Soalnya malam Jumat ibu-ibu takut dicariin malakinya. Lama bener sih ngaji. Nah, nanti takutnya disalahin saya ya. Kecuali Ustaz Misbah, nggak ada nyariin. Baik, singkat saja. Soal kematian Rasulullah bersabda, kafa bil mauti wa'idah. Cukup dengan ingat meninggal, ingat kematian sebagai pelajaran buat kita. Soal mati mabuk, yang berani mati mati, yang takut mati mati. Bener gak? Iya. Kalau soal mati mah jangan dipikirin. Iya. Entah juga wajah mati, tinggal tunggu giliran. Bener gak Bu? Iya Pak ya? Iya, tinggal nunggu giliran. Bapak-bapak duluan saya belakangan boleh, atau saya belakangan bapak duluan juga boleh. Kata tak kene, kata orang Sunda ya, sama aja. Jamaah yang mulia, alam kubur dalam sebuah kitab jelaskan bahwa ana baitun mazlum, saya ada rumah yang gelap. Ana baitun dabbah, saya adalah rumah yang di dalamnya ada binatang melata. Ana baitun wahdah, saya adalah rumah yang sendirian. Ada berdua, janjian di kuburan berdua. Kecuali mungkin barang meninggalnya kali ya. Tapi kubur begitu ngomongnya, saya adalah rumah yang gelap. Ada nggak kasih nian suatu suara? Mungkin di luarnya kali ya. Iya. Ana baitul wahdah, saya adalah rumah yang sendirian, nggak ada yang menemani. Waktu di dunia mah ya cinta sejati ya di bawah bonsengon. Iya. Pas Allah panggil nyawanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, agak mau. Benar ya? Jadi betul kuburan adalah rumah yang sah. Nih, kira-kira kalau saya mati apalagi udah 100 hari, aduh kesian kawan saya nih. Kalau saya bikin nangis nanti nangis dia. Tadi sambutan udah mewek-mewek. Jadi singkat saja, malam ini kita ambil hikmah.
Nah, dari mungkin malam pertama tahlilan, kedua, ketiga, mungkin sampai ketujuh, ya Ki. Mungkin ada mungkin yang sampai 15 hari, ada mungkin 30 hari. Ini sampai 100 hari. Insya Allah mungkin udah banyak para penceramah menyampaikan. Tapi malam ini saya menyampaikan sebuah kisah. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi hikmah buat kita sekalian. Singkat cerita, ada seorang kakek. Ya karena udah banyak tiap malam tahlilan ada kultum tahlilan. Oh, ingat dia sadar bahwa mati dikit lagi, apalagi usia udah kepala 7 misalnya. Sebuah kakek ini memiliki 4 orang istri. Wih, banyak nggak Bu? 4 isinya Pak. Wih, banyak nggak? Wih, MC banyak nggak? Wih, mantap. Mantap kata MC. Jadi 4 di istrinya. Mantap berhenti. Ini manggilangin Ustaz Misbah doang, ini Misbah girangin doang. Jadi ini kakek ini punya 4 orang istri. Ketiga tiap malam tahlilan didengerin tentang kematian. Malam kedua mati lagi, malam ketiga mati lagi, malam 4 goib lagi, malam 5 begitu Bu. Wah jangan-jangan ini indir saya begitu kira-kira. Sehingga cerita wah kalau gitu dia baru sadar betul ya. Karena mungkin rambut sudah ubanan, gigi udah mulai pada ompong, jalan udah entak-entakan ya, mata udah mulai lamur, wah jangan-jangan tanda saya nih begitu. Akhirnya dia pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah, walaupun sang kakek, dia paling pertama pergi ke rumah bini yang paling muda, alias bini yang nomor 4. Neng, walaupun tua juga manggil bini gue Neng, tahu dong. Neng, abang ngerasa rasanya nih udah mau tanda alamat ini. Habis tiap malam tahlilan ngomong mati mau mati. Kayaknya dikit lagi abang mati Neng. Ya kata sang kakek kepada bini yang paling muda ini nomor 4. Apa yang mau abang? Abang pengen rasanya nih kalau di kuburan ada Neng nemenin. Iya. So sweet ibu ya. Ya namanya orang pengen boleh. Iya ngomong pengen rasanya Neng nemenin. Ya, kali-kali jalan dengan demek enakan dikit begitu. Tapi singkat juga bini yang paling tua, yang paling muda langsung jawab, "Bang, soal mati mah Bang duluan, saya masih muda, masih laku." Begitu ngomongnya. Bagaimana yang saya kira-kira? Oh, laki kok untuk token mau gitu ya. Disumpahin tuh lakinya oleh bini yang paling muda, padahal tinggalnya Pondok Indah. Yang paling cakep ini rumahnya. Begitu jawabannya nyumpahin. Akhirnya nih sang laki, ini sang kakek pergi kiranya. Dia nggak suka dengan jawaban bini yang paling muda. Padahal tinggalnya Pondok Indah, dekat mau sama Pondok Indah. Langsung dia pergi kepada isi yang nomor 3 dengan bahasa yang sama. Sehingga cerita, ibu, beda dikit, Neng, sang ibu, lupa nih kesannya beda ya. Rasanya nih bapak pengen seharganya tinggal dunia dikit lagi tantan aja nih. Pengen rasanya ibu nemenin bapak. Kata bini nomor 3, apa jawabannya? Pak, kalau nemenin masih belum sanggup. Kalau gaji bu, ya Betawi. Kalau mungkin tenat itu kubur bapak, saya paling mulia. Jadi pengennya cuman nyamperin sampai ke alam kubur doang. Mendingan lah daripada bini yang 4 nyumpahin. Tetap ini jawabannya belum sesuai dengan seinginnya sang kakek. Maka dia meluncur pada bini yang nomor 2. Begitu kira-kira. Di Pondok Indah, berarti bini nomor 3 di Bintaro, gitu kira-kira ya. Nah, bini nomor 3 di mana? Oke, Misbah. Cipadu. Cipadu. Lama-lama dia pulang dong. Iya, ada. Lama-lama dia pulang. Jadi bini nomor 3 Cipadu nih. Begitu. Ya. Karena sang kakeknya belum sesuai dengan keinginan yang dia pengen di antara 4 bininya siapa yang menemani. Akhirnya dia bilang pergi ke bini yang nomor 2 dengan bahasa yang sama, dengan pertanyaan yang sama, ibu saya pengen kalau saya wafat ibu nemenin saya. Nah bini yang nomor 2 bu mendingan ini jawabannya, kalau sampai bertemu abang saya belum sanggup, tapi insya Allah kalau nemenin di alam kubur saya sanggup. Alhamdulillah. Dia pengen bertemu Allah dan sanggup, tapi insya Allah kalau kita Allah takdirkan mati bersama, saya insya Allah sanggup nemenin ke alam kubur. Alhamdulillah, mendingan begitu. Tapi belum sesuai dengan kesakitan. Kalau bisa nemenin sampai bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tetap meluncur bini yang paling tua. Di mana MC bini yang tua? Dia tuh, Pondok Aren. Ini bini yang paling tua beda dengan bini yang keempat, ketiga, kedua.
Hingganya maaf, ya maaf, di rumah yang udah reot, yang lain pakai bel, ningnong, dia mah pakai nyot. Ya malu dia begitu biasanya ya. Iya, kebagian apes doang. Tapi tetap sang kakek pengen nemuin semua bininya. Apa harapannya? Supaya dia pulang. Mana di antara 4 istri ini akan mendukung dia bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah dia kepada bini yang paling tua, yang tinggal-tinggalnya di kontrakan butut, yang lainnya orang kebanjiran, yang orang yang lainnya nggak kebocoran, dia kebocoran. Tapi dia bilang sama bini yang paling tua, ibu adalah the first love, never die katanya. Cinta pertama gak pernah hilang. Ya, jadi dia namanya bini yang paling tua, walaupun gak hilang-hilang di rumahnya, gak nama-nama, gak berubah-ubah. Ya. Apa yang Bapak inginkan? Bapak ingin rasanya bila Allah takdirkan Bapak wafat, ingin bertemu Allah bersama ibu. Tiba-tiba ibu, bini yang paling tua pergi langsung ke dapur. Jangan saya dibacok nih. Jangan-jangan saya dipukul nih. Ya dia tak paham karena bini tua tengokin, ya beda bini muda mah enakan dikit kali. Bini tua mah jangan tengokin, maka langsung bini yang paling tua ke dapur. Jangan-jangan bawa sapu saya dipukulin. Dia dah ya pasrah dibanding nanti dia dari kiamat. Ya, jadi mau 4 bininya. Gitu. Tapi subhanallah di luar kuasa dia, di luar efekasi dia, bini yang paling tua wudu, sholat, masya Allah dia sujud syukur, makasih ya Allah, laki saya udah insaf ingat mati. Alhamdulillah. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil. Maaf lahir batin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang salah dari saya sendiri, yang benar ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ila rabbika ruj'a. Shadaqallahul azim. Yang mulia guru-guru, para masyayikh, juga guru kami Kiai Haji Ahmad Misbah, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat Bu, sehat Bunda ya. Jadi saya sahabat almarhumah. Pertama kali kami berjuang di Kecamatan Pesanggerahan mengajarkan Al-Quran dengan almarhumah Ibu Hajah Nur Laila Budiningsih. Saya nggak bisa berbicara panjang karena beliau adalah orang yang baik. Kebaikannya saya sampaikan sampai pagi juga nggak sampai selesai. Baik, kita baca Fatihah saja untuk beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Al-Mukarram wal-Muhtaram, sama-sama kita muliakan guru kita Dr. Haji Sufyan Hadi, juga guru saya beliau, dan juga para senior dari perguruan tinggi Al-Quran, para asatidz, para asatidzah yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada Bapak Ibu sekalian, wabil khusus Kakanda akhina fillah Haji Ahmad Misbah. Beliau juga adalah guru saya, dan lebih khusus lagi adalah Haji Rahimuddin. Beliau juga guru saya. Sama-sama kita mengajar di pesantren Tahfidz Wahidul Hadir. Bapak Ibu, acara demi acara telah kita lewati bersama, namun pada kesempatan ini saya hanya ingin mengingatkan ya, untuk saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian, dari mulai pembukaan terus kemudian pembacaan surah Yasin, tahlil, tahmid, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, bahkan kemudian tausiah, semuanya tidak ada yang lepas dari Al-Quran yang dibaca. Betapa indahnya, betapa bahagianya almarhumah. Malam ini kita kumpul untuk mendoakan beliau. Inilah tanda bahwa beliau adalah min ahlil khair, orang yang baik, orang alim, apalagi orang-orang yang hamalatul Quran, bagian daripada hamalatul Quran. Jadi orang yang memang mendapatkan jaminan Pak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah beliau mendapatkan tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya bingung ini Pak, saya niatnya hadir sebagai ta'ziman wa takriman sama kakak sekelas saya ya. Beliau senior saya yang menggontrol saya di PT IKI sampai saya bisa baca Al-Quran ya, di Misbah ini. Jadi ketika saya hadir, saya nggak bisa berbuat apa-apa karena atuyuf kal mayit, tamu itu kayak mayit ya, disuruh ngapain aja nurut aja dah. Dan saya sebetulnya agak menolak karena untuk berdiri di depan Bapak Ibu saya agak keberatan karena terlalu banyak kelebihan saya dibanding yang lainnya. Kelebihan perut ini ya, perut saya terlalu ke depan. Jadi ya udah bismillah. Walau ayatan wahidatan, walaupun satu ayat saya menyampaikan, di mana kata Nabi, sayati ala ummati zamanun yafirruna 'anil ulama. Akan datang suatu zaman di mana umatku lari dari ulama ya. Kalau kita bicara saat ini bukan lagi lari dari ulama, bukan lagi akan terjadi, tapi sudah terjadi. Mereka mengaku dirinya umat Islam, tapi tidak sedikit yang masih belum bisa baca Al-Quran. Maka ini satu pelajaran yang berharga ya, bahwa almarhumah ini harus kita jadikan uswah. Inilah alamat atau ciri-ciri daripada orang saleh, orang salehah, orang yang baik. Ketika dia wafat banyak yang kehilangan, dan yang mendoakan juga banyak. Kenapa? Karena beliau adalah ahlul Quran. Di dunianya mereka adalah orang-orang yang ahlul Quran, ahlullah di dunia, ahlinya Allah di dunia. Sehingga orang yang ahlul Quran di dunia itu jangankan dia minta, dia gak minta Allah kasih, apalagi dia minta. Kenapa? Karena Allah begitu cinta, begitu sayang kepada orang-orang yang hamalatul Quran. Subhanallah. Maka disinilah pelajaran yang berharga bagi kita. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran dalam kehidupan. Nah, termasuk orang-orang yang yafirruna 'anil ulama, jauh dari ulama, jauh dari Al-Quran, dia akan mendapatkan tiga bencana. Yang pertama apa? Yanzi'ullahul barakah.
min kasabihim. Allah cabut keberkahan dalam hidupnya, tidak ada keberkahan. Kenapa? Jauh dari ulama, jauh dari Al-Quran. Yang kedua, yusallitun Allah salatul zalimin. Banyak terjadi pemimpin-pemimpin yang zalim, yang tadinya berasaskan ayat kursi, begitu jadi pejabat tinggal apa? Kursinya, ayatnya hilang. Yang ketiga yang lebih bahaya lagi, apa kata Nabi? Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Jangan Allah, na'udzubillahi min Allah baik. Gimana sih? Ini kan hadis. Jadi na'udzubillahi min, jangan Allah aja, bukan Quran. Ya. Keluar dari dunia tanpa membawa iman. Kenapa? Karena yafiruna anil ulama. Jauh dari ulama sekarang, kadang anak sekarang Pak, Masya Allah, suruh ngaji susah. Alasannya apa? Udah ada HP. Jauh dari ulama, nggak mau dekat dengan ulama. Makanya banyak aliran-aliran sesat. Hati-hati, ya. Dekati ulama. Al-Quran kita jadikan imam, kita jadikan pedoman hidup kita. Jangan sampai kita ngaku Islam nggak bisa baca Al-Quran. Na'udzubillahi min. Allah ancam mereka di dalam surat Toha. Surat keberapa, Bu? Surat Toha surat keberapa? Bukan di Toha, Toha. Surat ke-20 ayat 124. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, berpaling dari peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka hidupnya sempit. Makanya berbeda dengan Al-Marhum. Insya Allah beliau hatinya lapang, makanya jamaahnya banyak di mana-mana. Banyak yang mendoakan berkah hidupnya dunia akhirat, insya Allah. Amin ya Rabbal. Tapi orang yang jauh dari Al-Quran, hatinya sempit, Bu. Makanya sering terjangkit penyakit hati. Jangan dibawa ke nasional, nih di komplek Cipadu banyak. Tetangganya beli mobil baru, langsung nyesek. Itu saudaranya Haji Muhyiddin. Padahal tuh mobil bunyinya dia nggak tahu, tapi udah sakit hati. Kenapa? Jauh dari Al-Quran. Tetangganya beli mobil baru, apalagi itu? Belum lagi hal-hal yang lain, ya. Tapi kalau orang yang hafalatul Quran, insya Allah hatinya lapang. Karena Quran itu sebagai wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'min wa la yazidul zalimina illa khasara. Sempit. Kemudian apa kata Allah? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah giring mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillahi min. Mau dibutakan? Mau nggak? Makanya sekarang mulai detik ini hikmah dari kita hadir 100 harinya almarhumah, bahwa beliau adalah ahlul Quran. Yuk kita contoh supaya apa? Hidup kita nggak lepas dari pembacaan Quran. Quran, Bu, jangankan kita tahu artinya, Pak, ya, kita bacanya aja udah bernilaikan ibadah. Betul, bacanya aja udah bernilaikan ibadah. Rizki insya Allah mengalir terus, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari arah yang gak pernah disangka-sangka. Makanya kalau ngaji, biar kita berkah, biar dapat ilmu yang manfaat. Amal guru ngaji jangan pelit-pelit. Iya, apa-apa. Kadang urusan ngaji sama urusan dunia, ini masyarakat kita lebih mementingkan urusan dunia. Ini pelajaran buat kita semua. Kalau urusan yang lain, urusan dunia, kita berani bayar jutaan, betul. Les bahasa Inggris, les piano, berani tuh bayar di muka, 1 juta, 2 juta. Tapi coba kalau guru ngaji, anaknya suruh ngaji ke masjid, ke musola, tuh guru ngaji 3 bulan gak dikasih bayaran. Masya Allah, ikhlas, guru ngaji gak ikhlas. Cuma kalau 3 bulan gak dikasih bayaran, lama-kelamaan gak ikhlas.
Emang dia malaikat? Bukan Pak, dia punya anak, punya istri. Justru yang diajarkan itu akan membawa keberkahan, bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Ini guru aja pada kurus Pak. Masya Allah. Itu saya gemuk, nah itu dia, makanya saya baru mau ngomong. Ujungnya saya gemuk gitu ya. Karena mulutnya saya pecat-pecat kalau ya. Iya, kasihan banget ya Allah. Padahal ketika dia bisa baca Quran, orang tua yang harusnya masuk neraka diangkat dari neraka, Allah masukkan ke surga karena anaknya senantiasa membaca Al-Quran. Mau masuk surga? Jangan pelit-pelit sama guru. Kasih Ustaz Misbah rumah, cari yang bini lagi. Tapi yang soleha kayak Allah. Ya. Amin. Tuh, aminnya kenceng banget tuh. Ya. Itu Pak, maknanya dalam Pak. Jangankan sampai dia hatam Quran, hafal juz amma, itu baru 2 huruf, artinya dalam. Alif fathah A, alif kasrah I, alif dhamma. Jadinya apa? Ba fathah, ba kasrah, ba dhamma. Jadinya alif fathah A, amplop untuk guru. Alif kasrah I, isiin tuh amplopnya. Alif dhamma, usahain bagaimana cara. Enggak akan pergi Bu. Kita kasih sama guru, sama juga kita kasih sama orang tua. Dalam kitab Ambihul Ghafilin dijelaskan, anak yang memberikan makan, memberikan rezeki, sebagian rezekinya untuk orang tua. Setiap punyahan, ribuan malaikat mendoakan untuk keberkahan. Amin. Amin ya Rabbal. Itu baru A-I-U. Ba fathah ba, apa tuh? Bawain apa itu guru ya. Ba kasrobi bingkis. Bawa bungkus, bukan guru yang dibungkus, bungkusin apa? Ya, jangan pelit-pelit sama guru ngaji ya. Insya Allah berkah. Karena apa? Disitulah ya ada keberkahan. Setiap kita memberi makan orang yang membaca Al-Quran, subhanallah, mengalir terus pahalanya. Ya, hikmah dari acara ini adalah bahwa mari kita contoh almarhumah dan juga suami almarhumah, beliau adalah ahlul Quran, orang yang dimuliakan dimanapun ya, orang yang ahlul Quran, orang yang hamalatul Quran, di mana dia berada Allah muliakan dia, dan Allah berikan jaminan bukan hanya di yaumil qiyamah, tapi sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia dunia dan akhirat. Nggak ada buku yang susah, pasti Allah jamin kalau mereka betul-betul ikhlas mengamalkan ilmunya karena Allah, dimanapun mereka berada Allah berikan jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Inilah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, sebetulnya saya bukanlah siapa-siapa, saya cuma tamu yang hadir, namun karena diminta ya, apa kata tuan rumah tadi ya, saya mandut aja. Andai kata ada yang kurang, saya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kelebihannya cuma berat badan aja, saya mau duduk salah, berdiri salah, udah dah jadi ke orang beranak, ya udah biarin, nggak apa-apa. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadirin yang hawana punya misalnya. Ini yang tahu syukur Allah sallallahu alaihi wasallam. وصلى في المرحلة وفي تحلل بينات في سنين وصلنا وقرنا وسجينا وفرنا وإلى أرواح الجنة وإلى أرواح الجنة شيخ الليلة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. اللهم الحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات.
وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل واغفر لنا ما قرأناه من القرآن واغفرنا وصلنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية وسنة نازلة شملة وبركة لحضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصلحين وجميع الملائكة المقربين سيدنا جبريل ميكائيل إسرافيل إسرائيل وسنة الله الأولياء شمس الرجال قدس الله سره. ثم إلى حضرة جميع مشايخنا وعلمنا وأهل سلسلتنا وأصولنا وفروعنا وحواشنا ومن انتسب إلينا وانتسب إلى أزواجنا أن الله يعلي درجات بالجنة ويعيد علينا من بركة وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. وصلى في المرحوم أحمد حاج ليلى بن مسيح وأوصلها وفرها ومن تسب إليه غفر الله ذنوبها. ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها وارحم خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدنا ونخص خصوصا من جدعنا هذا بسببه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واجعل الجنة مثواها. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Muhammad Subhanak. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, acara peringatan 100 hari almarhumah Hajah Nur Laila Budi Ningsih binti Haji Subardi Barkah telah selesai. Atas nama Sahibul Bait mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf apabila di dalam menyediakan tempat jamuan dan lain sebagainya kurang berkenan. Sekali lagi ucapkan terima kasih juga para kiai, para asatidz, para qori, para hadirin saudara sekalian yang telah memeriahkan, meramaikan serta mendukung seluruh acara hari ini. Saya selaku berbicara apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.